Well, welcome back. Selamat datang. We had more people at 5 o'clock in the morning. Selamat pagi semua. I think you must have gone to sleep. I'll ask you to move forward. Boleh maju ke depan yang masih ada di belakang supaya full di depan. I like to see your faces and the reactions of your eyes. Saya ingin melihat wajah-wajah saudara-saudara sekalian dan reaksi dari mata kalian. So those who are at the back, come forward, come. Untuk mereka yang masih duduk di bagian belakang, boleh maju ke depan. Ya, boleh maju ke depan. Not one row, come all the way forward. Why is it so difficult to fill the front rows, eh? Kenapa saat susah untuk menyuruh orang dari bagian belakang duduk ke bagian depan? Well, we've been discussing some subjects Kita telah mendiskusikan beberapa subjek that may have made you worried. dan mungkin membuat Anda sedikit khawatir. In our last topic this morning, Topik kita yang terakhir pada pagi hari ini, we talked about the danger of feeling spiritually rich. topik kita pagi hari ini adalah bahaya merasa sombong spiritual. Because the first condition for our salvation. Karena kondisi utama untuk keselamatan kita. By the way, how many of you have you got your Bible? Oke, berapa dari antara kita semua yang membawa Alkitab? Lift it up. Angkat Alkitabnya. Bibles, Alkitab, put your Bible up. angkat Alkitab saudara-saudara sekalian. Wonderful. Did you bring your notebook? Dan notebook, Put your notebook up. angkat lebih tinggi lagi. Well done. Excellent, excellent. Oke, luar biasa. Church needs to be a school Gereja harus menjadi sekolah where you come to learn about the science of salvation. di mana saudara-saudara sekalian belajar untuk mengetahui tanda-tanda keselamatan. Amen. Amin. And that's what we are learning this weekend. Nah, itulah alasannya kita belajar pada minggu-minggu ini. So the first condition for our salvation Dari kondisi pertama untuk keselamatan kita is that you and I realize adalah kita menyadari that we have nothing. kita bukan apa-apa. We are poor. Kita miskin, We are wretched, miserable. kita malang, We are blind and naked. kita buta dan telanjang. If that is where you are at, if that is what you feel like, Jika itu yang Anda rasakan, if you realize how incapable you are, jika kita menyadari bahwa betapa tidak berdayanya kita, and that you have nothing to offer God, dan kita tidak memiliki apapun untuk ditawarkan kepada Tuhan, then Jesus declares you blessed. dan Yesus mengatakan bahwa Anda diberkati. Blessed are the poor in spirit. Diberkatilah mereka yang miskin dalam roh. Amen. Amin. But if you feel good, Jika Anda merasa baik, if you trust in your works, jika Anda percaya kepada perbuatan Anda, if you're proud about your spiritual position, if you are proud about your spiritual position, jika Anda bangga dengan posisi spiritual Anda, then you are cursed. maka Anda terkutuk. Why? Mengapa? Because you are lost. Karena engkau hilang. Now this morning I said that Jesus said of himself that he was not good. Pada pagi hari ini saya telah mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa dirinya tidak baik. The rich young ruler said, "Good master." Orang baik yang kaya, orang muda yang kaya mengatakan And guru yang baik. what did Jesus ask? Apa yang Yesus katakan? What did he say? Apa yang dia katakan? Why do you call me good? Kenapa Anda mengatakan saya baik? There is none good Tidak ada yang baik, but God. tetapi hanya Allah. So I want you to notice that Jesus in his humanity Saya ingin menyadari bahwa Yesus dalam kemanusiaannya called not himself good. tidak mengatakan bahwa dirinya baik. But was Jesus a good man? Apakah Yesus orang yang baik?
Was he pure? Apakah dia orang baik? Yes. Ya. Was he holy? Apakah dia kudus? Was he perfect? Apakah dia sempurna? Yes. Ya, tentu saja. But was he good? Apakah dia baik? Not in himself. Bukan dalam dirinya sendiri. All his goodness Semua kebaikannya came from his Father. datang dari Bapa di surga. He trusted not on himself. Dia tidak mempercayai dirinya sendiri. Everything that Jesus did, Apapun yang Yesus lakukan it was the Father working through him. adalah Bapa yang bekerja melalui Yesus. Amen. Amin. Now, if Jesus Sekarang jika Yesus did not trust himself, tidak mempercayai dirinya sendiri, but he depended on his Father, tapi dia bergantung kepada Bapaknya, should we trust in ourselves? apakah kita harus percaya kepada diri kita sendiri? Someone said yes. Beberapa mengatakan ya. Should we trust in ourselves? Apakah kita harus mempercayai diri kita sendiri? No. No, tidak. You see, friends, in Christ, Anda bisa melihat dalam Kristus, a new man was created. manusia baru diciptakan. A man with a fallen nature like ours. Manusia dengan A fallen nature like ours. manusia yang dalam keadaan yang sudah jatuh dalam dosa, United to divinity. digabungkan dengan kekudusan. And it was God working through humanity Adalah Tuhan yang bekerja melalui kemanusiaan that did all the works. untuk melakukan segala pekerjaan. When you and I are born again, Ketika saudara dan saya dilahirkan kembali, you and I are joined with the Holy Spirit. kita disatukan dengan Roh Kudus. Christ lives in us. Yesus Kristus hidup dalam kita. Fallen man is united to God. Manusia yang telah jatuh disatukan dengan And Tuhan. it is Christ who does the works. Dan itulah Kristus yang melakukannya. Amen. Amin. We must die to ourselves. Kita harus mati dalam diri kita sendiri. Christ must live. Kristus harus hidup. Amen. Amin. In ourselves we are not good. Dalam kehidupan kita tidaklah baik. But Christ working through us Tapi Kristus bekerja melalui kita will make us obedient, holy, will hate sin. dan membuat kita menjadi taat dan juga bisa menolak dosa. Amen. Amin. Wonderful. I'd like you to open the Bible in the book of Saya ingin kita Job. membuka Alkitab. Book of Job, chapter 25. Yohanes 25. No, not John. Job. 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 Ayub 25. 25 and verse 4. Job asks a question in this Ayub text. 25 ayat 4. That is very important. Adalah sangat penting. Maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Maaf. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Ayub 25 ayat 4. How can a man Bagaimana seseorang be righteous before God? benar di hadapan Allah? That's a very deep question. Itu adalah pertanyaan yang sulit. How can I, Bagaimana saya who fell short of the glory of God, yang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, who is unrighteous, yang tidak benar, impure, tidak suci, sinful, penuh dengan dosa, how can I bagaimana saya, become righteous before God? bagaimana saya bisa benar di hadapan Allah? In Luke chapter 22, Lukas pasal 23, we see an example kita melihat sebuah contoh of what happens to a man when he becomes righteous. dengan apa yang terjadi kepada seseorang saat dia menjadi benar.
no, it's chapter 23, sorry, verses 39 to 43. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Lukas Chapter, verses 39 to 43. Yes, please. ayat 33 ayat 20 39. I'm sorry. Lukas 23 ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami." Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." A thief Seorang pencuri hanging from a cross. digantung di salib. He has been condemned because of his crimes. Dia telah dihukum karena kejahatannya. He deserves what he is receiving. Dia pantas menerimanya. He has lived a life of sin. Dia telah menghidupkan kehidupan yang berdosa. He has been a wicked man. Dia telah menjadi orang yang jahat. And yet, Tetapi, when he died with the assurance tetapi saat dia mati dengan jaminan, of eternal life. jaminan hidup kekal. This man who was derided by human beings, he was spoken evil of by human beings. Orang ini yang hidup dengan iblis dalam hidupnya, He was hated dia dibenci because of his wickedness karena kejahatannya. in a matter of a fraction of a second. In a matter of a fraction of a second. In a very quick moment. Dalam waktu yang singkat, He became a saint. dia menjadi orang kudus. So this story shows us Cerita ini menunjukkan kepada that kita it doesn't take very long for us to be able to stand right before God. adalah tidak membutuhkan waktu yang lama untuk kita bisa berdiri di hadapan Tuhan menjadi orang yang benar. And that it's not difficult either. Dan itu tidaklah sulit. It doesn't matter how far you've gone in sin Tidak peduli berapa jauh engkau berbuat dosa, or what the present circumstance you're facing. ataupun cobaan hidup yang Anda hadapi, If you follow what the Lord has taught us, then you can be righteous before Him. jika Anda melakukan apa yang Tuhan telah katakan kepada kita, maka Anda akan menjadi orang yang benar. And when we look at the thief, Dan saat kita melihat kepada pencuri tersebut, the thief knew he had nothing to offer God. pencuri itu tahu bahwa dia tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Tuhan. True? Benar? He came to the Lord empty-handed. Dia datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. He had nothing to offer Dia Him. tidak memiliki sesuatu apapun untuk diberikan. And he knew that he was guilty of his sins. Dan dia tahu dia bergumul dengan dosanya. He did not excuse himself, Dia tidak memiliki pengecualian. but he turned to Christ. Tapi dia memandang kepada Yesus. He saw in Jesus his Savior. Dia melihat bahwa Yesus adalah penebusnya. And this thief had an amazing faith. Dan pencuri ini memiliki iman yang luar biasa. When everyone else, Di saat yang lainnya, even the apostles, bahkan rasul-rasul forsook Jesus, lari dari Yesus, they were ashamed of Him. mereka mempermalukan Yesus. They weren't sure who He was. Mereka tidak menunjukkan siapa Yesus itu. Others accused Him of being an imposter.
Orang-orang menuduh Yesus sebagai orang yang sesat. This thief, Pencuri ini, he looked at Jesus dia melihat Yesus and he saw him as a king. dan dia melihat Yesus sebagai seorang raja. True? Benar? He said, Lord, Dia katakan, Tuhan, remember me when you come in your kingdom. ingatlah aku saat engkau datang dari kerajaanmu. Oh, Jesus did not look like a king. Apakah Yesus terlihat seperti raja? He was bleeding. Dia berdarah. He was hanging from a cross. Dia digantung di salib. He was charged of being a thief, a criminal. Dia dihakimi sebagai seorang pencuri, seorang kriminal. And yet the thief Dan pencuri tersebut saw in Jesus melihat kepada his Yesus. Savior and his King. Dia melihat kepada Yesus sebagai penyelamatnya dan rajanya. So the two requirements for your salvation: Ada dua syarat untuk keselamatan kita. recognize and confess your poverty. Mengenal dan mengakui kekurangan kita. Do not hide your sins. Jangan menyembunyikan dosa kita. Go to God. I'm sorry. Go to God Pergi kepada Tuhan and tell Him your sins. dan katakan kepada Tuhan apa dosa But kita do semua. not stay there. Turn to Jangan- Christ Jangan berhenti di situ dan berbaliklah kepada Yesus. and see in Jesus your Savior. Dan lihatlah pada Yesus penyelamatmu. And take hold of Jesus by faith. Dan peganglah Yesus dengan iman. In the book of Romans chapter 3, Dalam buku Roma pasalnya yang ketiga, the apostle tells us how we can be righteous before God. Rasul Paulus mengatakan kepada kita bagaimana cara menjadi benar di hadapan Tuhan. Romans chapter 3 Roma pasal and 3 verse 28. ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. How can we be righteous Bagaimana kita before bisa God? menjadi benar di hadapan Tuhan? Paul gives us the answer. Paulus memberikan kita jawabannya. In verse 28 he says that a man is justified by faith. Di ayat 28 dikatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman. By what? Dengan apa? By what? Say it loud and clear. Faith. Dengan iman. Notice in verse 20. Perhatikan di ayat ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. It is not by works. Bukan karena perbuatan, It is by faith. hanyalah dengan iman. Did you catch that? Apakah Anda mengerti? I want you to put your hand like this. Saya ingin saudara melakukan seperti ini. Everyone, put your hand like this. Now put your finger on one ear Taruh jari saudara di telinga and cover one ear. dan tutup. And I'm going to repeat what I'm saying. Dan saya akan mengatakan kembali apa yang saya katakan. A person is justified by faith, Seseorang dibenarkan karena iman, not by works. bukan karena perbuatan. You know why I'm asking you to do this? Kenapa saya menyuruh saudara untuk melakukan ini? It's because we forget this lesson very easy. Karena kita mudah sekali melupakan pelajaran ini. It comes through this ear Masuk lewat sini and it goes out the other. dan keluar dari telinga yang lain. That's why I'm asking you to block one ear Itulah kenapa saya menyuruh saudara-saudara untuk so that it menutupnya. stays in your head. Supaya itu bisa tinggal di You see, kepala kita. self is naturally geared Anda bisa melihat bahwa diri kita, to self-righteousness. We are naturally geared to self-righteousness. kita biasa menganggap diri kita ini benar. We want to give God something by which He will accept us. Kita biasa memberikan sesuatu kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menerima kita.
We want to be good. Kita ingin menjadi yang baik. I want to somehow please God Dengan berbagai cara kita suka untuk menyenangkan hati Allah. so that He will accept me. Supaya Allah bisa menerima kita. But Paul says Tetapi Paulus mengatakan, that you cannot please God by your works. kita tidak bisa menyenangkan Allah dengan apa yang kita perbuat. The way by which God accepts you Tuhan bisa menerima kita is by faith. hanya dengan iman. Amen. Amin. By what? Dengan apa? Let's say loud and clear. By what? Say it in Bahasa. Dalam bahasa Indonesia. Iman. 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 Yes. 1, 2, 3. Iman. Iman. Not works. Iman. Bukan karena perbuatan, hanya dengan iman. Amen. Amin. What does it mean to be justified? Apa artinya dibenarkan? There are two words that Paul uses in chapter 3. Ada dua kata yang digunakan oleh Paulus di pasal yang ketiga. One is the word righteousness, Yang pertama righteousness, and benarkan. the other word is justification. In Indonesia is the same word. Justification. We used to translate it. Sorry? Ah, in the same word. Oh. Okay, we have a problem. In the Greek, there are two words. Dalam dua kata. One speaks of character, righteousness. Yang pertama dibenarkan melalui karakter. It defines the character of God. Itu menjelaskan karakter Allah. God is righteous. Allah adalah benar. And that describes who He is. Dan itu menjelaskan siapa Allah. We are unrighteous. Kita bukanlah orang yang benar. We are not like God. Kita tidak seperti Tuhan. But in order to be in heaven, I must be righteous. Tapi kalau ingin pergi ke surga, saya harus menjadi benar. I must be perfect Saya harus- like He is. Saya harus sempurna sama dengan Allah. I must be holy like God is. Saya harus menjadi kudus sama seperti Allah adalah kudus. How can I ever be like that? Bagaimana caranya saya bisa menjadi seperti itu? Well, because I cannot. Saya tidak bisa. God has created an experience. Allah telah menciptakan pengalaman. And in Greek, that experience is called justification. Dan pengalaman itu disebut dengan justification Is atau the way pembenaran. is the way by which you receive righteousness. Adalah cara bagaimana Anda menerima pembenaran. And Paul says Dan Paulus mengatakan, that you receive righteousness. Anda menerima pembenaran, You are declared righteous. Anda menyatakan kebenaran, You are made righteous Anda dibuat benar by faith. dengan iman. It is a gift of God. Ada iman adalah pemberian dari Allah. Notice in verse 24. Perhatikan pada ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. How does God make us righteous? Bagaimana cara Allah membenarkan kita? As a gift. Dengan kasih karunia-Nya. How does God make us righteous? Bagaimana cara Tuhan membenarkan kita? As a gift. Say it in Bahasa. Dengan karunia. How does Hadiah. God make you righteous? Bagaimana cara Allah membenarkan kita? Dengan hadiah. Hadiah. Cuma-cuma. Hadiah. Hadiah. Iya. Okay. As a gift. In other words, that which God demands of you, Dalam arti lain itu adalah Tuhan dalammu. He gives you. Dia memberikannya kepada Anda.
I don't know if you're following me. Come down. In the kingdom of God, Dalam kerajaan Tuhan, everything that God demands of you, segala sesuatu yang Tuhan inginkan dari kita, He first gives you. Dia terlebih dahulu memberikan kepada kita. Because you are poor, Karena kita miskin, you have nothing to give God. kita tidak memiliki sesuatu apapun untuk diberikan kepada Allah. The Bible says, Alkitab berkata, it is impossible to please God without faith. adalah tidak mungkin untuk menyenangkan hati Allah tanpa iman. So in order to become friends with God, you must have faith. Jadi kita tahu sekarang untuk berteman dengan Allah kita harus memiliki iman. But you do not have faith. Tetapi kita tidak memilikinya. So what does God do? So what does God do? Apa yang kita akan lakukan? He gives it to you as a gift. Dia memberikannya secara cuma-cuma sebagai hadiah pemberian. God says that in order for him to forgive us, we must first repent. Tuhan mengatakan untuk Allah mengampuni kita, kita harus pertama kali bertobat. But you and I cannot repent. Tetapi saudara dan saya tidak bisa bertobat. So what does God do? Jadi apa yang harus kita lakukan? He gives us the gift of repentance. Dia memberikan kita hadiah pertobatan. In the kingdom of God, Dalam kerajaan Allah, through the gospel, melalui Alkitab, God provides everything you will ever need for your salvation. Tuhan menyediakan apapun yang kita butuhkan untuk keselamatan kita. Amen. Amin. And so God demands you to be righteous. Itulah kenapa Allah ingin kita menjadi orang yang benar. And Paul tells us Dan Paulus mengatakan, that we are made righteous freely as a gift. dan kita dibenarkan yaitu adalah dengan pemberian cuma-cuma. When? Kapan? When you turn to Christ by faith. Ketika kita semua melihat Yesus dengan iman. When you believe that He is your Savior. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah penebus penyelamat kita. When you put your faith in Jesus, not in you. Ketika kita menyerahkan iman kita kepada Yesus bukan kepada diri kita sendiri. God makes you righteous. Tuhan membuat kita He benar. gives you His character Dia memberikan kita karakternya as a gift to you. sebagai hadiah. Pemberian Notice in cuma-cuma. chapter 4 verse 5 what the apostle tells us. Roma 4 ayat 5 apa yang Paulus katakan. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Did you catch what the text says? Apakah Anda mengerti apa yang dikatakan oleh Paulus? It says that to him who does not work, Itu dikatakan tidak dibutuhkan but tindakan. believes on him who justifies the ungodly. Hanya percaya kepada Allah kita dibenarkan. Anyone here who is ungodly? Ada orang di sini tidak benar, tidak saleh? Ada orang tidak saleh di sini? Ada? Anyone ungodly? Ada orang jahat di sini? I am ungodly. Saya orang yang jahat. I'm putting my hand up. Because that's the condition to be justified. Karena dengan itu adalah kondisi di mana kita akan dibenarkan. That's why Paul Itulah kenapa Paulus said, I am the chief of sinners. Paulus mengatakan bahwa saya adalah orang yang paling berdosa. Anyone ungodly? I am ungodly. I am not good. I am poor. Saya tidak benar, saya jahat, saya miskin. But God justifies thieves and prostitutes and tax collectors. Tapi Allah membenarkan pencuri, pelacur, dan juga pemungut cukai. Amen. Amin. If you think you're good, Jika Anda berpikir bahwa Anda adalah benar atau baik, God can justify you. Tuhan tidak bisa membenarkan saudara.
But if you realize that you're ungodly Tapi jika merasa bahwa saudara ini jahat and you believe in Him who justifies the ungodly, dan percaya bahwa Tuhan bisa membenarkan kita, then your faith dan iman Anda is imputed to you as righteousness. akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Wow. Let me explain what happens in that fraction of a moment. Biarlah saya menjelaskan apa yang terjadi dalam sekejap mata itu. When the thief Ketika pencuri turned to Jesus melihat Yesus and he called him, Lord, remember me when you come in your kingdom. dan berseru, Tuhan ingatlah aku saat engkau datang dengan kerajaanmu. God the Father Bapa di surga stood up and berdiri he spoke dan berbicara. and he said to the angels, Dan dia berkata kepada malaikat-malaikat, do you see that man? apakah kalian melihat lelaki itu? He has never sinned. Dia tidak pernah berdosa. He is perfect. Dia sempurna. He is righteous. Dia benar. And I love him as I love my son Jesus. Dan saya mencintai dia sama seperti saya mencintai Yesus anak saya. Isn't that beautiful? Apakah itu We call that righteousness by faith. hal yang indah yang kita sebut pembenaran oleh iman? When you take hold of the promise of God, Kalau kita mengambil semua janji Tuhan and by faith you make it yours, dan dengan iman menjadikannya milik kita, God declares you righteous. Tuhan menyatakan bahwa Anda adalah orang yang benar. And He gives you His own character. Dan dia akan memberikan Anda karakternya. And He treats you as He treats Jesus Christ. Dan dia akan memperlakukan Anda seperti Bapa memperlakukan Yesus. Before Him, you stand perfect and complete. Di hadapannya engkau berdiri sempurna. Amen. Amin. That's why when Job asked the question, Itulah mengapa waktu Ayub bertanya, how can a man be righteous before God? bagaimana seorang manusia bisa berdiri benar di hadapan Tuhan? The rest of the scriptures shouts by faith in Jesus Christ. Kitab-kitab yang lain mengatakan dengan iman kepada Kristus. Dear friend, the greatest gift that God can give you is a conviction of your own poverty. Hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada Anda adalah Anda mengakui bahwa Anda miskin. That's what we call repentance. Itulah yang kita sebut pertobatan. Is the realization Adalah pernyataan of how lost you are betapa jauh kita telah hilang. and how incapable you are of saving yourself. Betapa tidak mampunya kita untuk menyelamatkan diri kita When sendiri. that takes hold of your heart, you will want to have a savior. Waktu hati Anda berkata seperti itu, Anda akan membutuhkan penebus. And then Selamat. Jesus will be your greatest treasure. Dan pada saat itulah Yesus akan menjadi harta terbesarmu. Amen. Amin. I wonder if there's anyone here who would like to place his faith on Jesus. Berapa di antara kita di sini yang ingin memberikan iman kita kepada Yesus? Who would like to take hold of Christ and His righteousness and make it yours by faith. Menerima pembenaran dari Kristus dan mengambilnya menjadi milik kita. If that is your desire, would you come forward? I'd like to pray with you. Jika itulah yang Anda inginkan, boleh maju ke depan. Come forward. We're going to pray together.
Maju ke depan dan kita akan berdoa bersama-sama. You can stand on that side and on this side so we don't block the camera. Jangan tutupi kamera, bisa berdiri sebelah kanan atau sebelah kiri saya. Don't come forward just for coming forward. Come forward if you are truly making a complete commitment to Jesus. Jangan hanya datang karena suka datang ke depan, tapi datanglah karena Anda ingin membuat komitmen kepada Yesus. And from now on, your faith will be on Him, not on yourself. Dan pada saat ini juga imanmu menjadi miliknya. Christ is your Savior. Kristus adalah penyelamatmu. Amen. Amin. And He can save to the uttermost those who by faith come to Him. Dan Dia akan menyelamatkan siapapun yang datang kepadanya dengan iman. Doesn't matter how sinful. Tidak peduli berapa berdosanya Anda. If you put your faith in Christ, Jika Anda beriman kepada Kristus, you will not be disappointed. Anda tidak akan dikecewakan. Amen. Amin. Let us pray. Mari kita berdoa. Our gracious Father, Bapa yang penuh kasih, we want to thank you for giving us Jesus. kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami Yesus. Oh Lord, He is truly the hidden treasure. Dialah harta terbesar kami. We ask you, Kami memohon, give us repentance, Father. berikanlah kami pertobatan. Open our eyes that we may see ourselves as we truly are. Seringkali kami berdosa dan menganggap diri kami benar. And then through your Holy Spirit, Dan dengan Roh Kudus-Mu, give us the faith berikan kami iman that is essential yang for kami butuhkan us to trust in Christ. untuk percaya kepada Kristus. Thank you for doing it, Lord. Terima kasih karena Engkau telah memberikannya kepada kami. We stand here, Father, making a commitment to Christ, Kami berdiri di tempat ini untuk membuat komitmen kepada Kristus, to trust in Him, untuk percaya kepadanya, to love Him. untuk mencintainya. But of ourselves, we cannot do it. Karena dengan diri kami sendiri kami tidak bisa melakukannya. You must do it in us, Father. Engkau harus melakukannya dalam kami ya Tuhan. And we believe that you are. Dan kami percaya Engkau sudah melakukannya. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin.